Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi kami yang mengenai konsep dasar dan karakteristik konseling. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anglin Firaini, NPM 73. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar konseling terlebih dahulu. Nah, di dalam konsep dasar konseling ini ada beberapa juga poin-poinnya. Yang pertama itu definisi konseling, tujuan konseling, ciri-ciri konseling, fungsi pelayanan konseling, prinsip-prinsip pelayanan konseling, dan asas-asas pelayanan konseling. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi konseling. Nah, di sini ya, definisi konseling itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, definisi konseling konvensional dan definisi konseling modern. Nah, perbedaan di antara dua itu, pertama-tama definisi konvensional itu adalah bercirikan bahwa pelayanan konseling tidak menggunakan teknologi informatika. Nah, jadi pelayanan konseling konvensional ini seperti kita itu tatap muka. Contohnya, kita melakukan konseling individual. Nah, jadi kita tatap muka secara langsung dan klien itu menemui kita. Nah, sedangkan definisi konseling modern itu mencirikan sesuatu pelayanan konseling menggunakan teknologi informatika. Nah, jadi dia itu memanfaatkan seperti kita sekarang ini, kita kan melakukan kuliah daring. Nah, bisa menggunakan Zoom, WA, atau yang lainnya, dan via chat juga bisa. Nah, selanjutnya itu ada tujuan konseling. Yang kita ketahui juga, tujuan konseling itu pastinya ada tujuan umum dan khusus. Nah, tujuan umum dari konseling ini yaitu agar konseli dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidupnya. Nah, selanjutnya itu tujuan khususnya. Tujuan khusus dari konseling ini tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing konseli. Jadi khususnya itu kita nyelesain masalah konseling yang menurut konseling itu sulit untuk diselesaikan. Nah, selanjutnya itu lebih spesifiknya lagi, contohnya itu seperti berhenti merokok, mengurangi dan menghapus rasa takut atau kecemasannya, menjadi lebih asertif dengan teman sepekerjaannya, menetapkan pekerjaan, bercerai, dan menyembuhkan impotensi, menyembuhkan kegagapan, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri konseling ini selanjutnya itu mengenai ciri-ciri konseling. Nah, ciri-ciri konseling ini ada 5. Yang pertama, sebagai proses bantuan. Nah, di sini konseling itu sangat penting ya dalam digunakan untuk bantuan kepada kliennya. Karena itu konseling berfungsi untuk membantu klien-kliennya. Jadi konseling itu harus profesional. Dan selanjutnya itu ada konseling sebagai hubungan pribadi. Nah, jadi contohnya itu klien dan konselor itu harus mempunyai hubungan pribadi dan dekat agar bisa terjalin hubungan dengan lancar melakukan konseling tersebut. Nah, selanjutnya itu ada konseling sebagai bentuk intervensi. Nah, konseling sebagai bentuk intervensi ini merupakan bantuan profesional konselor untuk perilakunya ke arah yang lebih maju. Jadi contohnya itu kebiasaan merokok menjadi tidak merokok. Nah, selanjutnya itu ada konseling untuk masyarakat. Nah, dalam konseling masyarakat ini sebagai konselor untuk masyarakat itu juga perlu ya, karena seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada teori-teori mengenai menyelesaikan masalah
klien dalam masyarakat. Nah, yang terakhir adalah mengenai konseling sebagai pelayanan psikopedagogis. Nah, di sini konseling ini sebagai proses psikologis karena konseling merupakan suatu proses yang dibangun untuk menggunakan teori-teori yang kita pelajari sebelumnya seperti teori Freud, teori behavioristik, dan humanistik. Dan teori-teori ini sangatlah mempengaruhi untuk membantu pelayanan psikopedagogis. Yang selanjutnya itu ada fungsi pelayanan konseling. Nah, fungsi pelayanan konseling ini ada 5 juga. Yang pertama fungsi pemahaman, kedua fungsi pengetasan, ketiga fungsi pencegahan, keempat fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang kelima itu fungsi advokasi. Nah, yang pertama itu fungsi pemahaman, yang dimana fungsi ini konseling yang menghasilkan pemahaman bagi klien atau kelompok konseli tentang dirinya, lingkungannya, dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya itu fungsi pencegahan. Nah, di sini fungsi ini menghasilkan kondisi bagi pencegahannya atau terhindar dari klien atau kelompok konseli dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Nah, yang selanjutnya itu fungsi pengentasan, yang dimana fungsi ini menghasilkan kemampuan konseli atau kelompok konseli untuk mencegah masalah yang dialami dalam perkembangannya. Nah, yang keempat itu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi konseling ini menghasilkan kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi untuk kondisi yang sudah baik agar tetap menjadi baik, untuk dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi advokasi. Nah, fungsi ini menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atau hak-hak atau juga kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami oleh klien. Nah, di sini selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pelayanan konseling menurut Prayatno tahun 1997. Nah, di sini ada 4 kelompok. Yang pertama itu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua itu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan konseli atau klien. Yang ketiga itu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat itu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan tersebut. Yang selanjutnya itu kita masuk ke asas-asas pelayanan konseling. Nah, di sini pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini perilaku konselor untuk menjaga rahasia segala data atau informasi mengenai klien yang menceritakan suatu hal apapun. Tugas konselor itu harus menjaga kerahasiaan. Dan yang selanjutnya itu asas kesukarelaan. Nah, yang di sini di mana klien yang datang itu harus secara sukarela atau niat dirinya sendiri untuk melakukan konseling individu ataupun konseling lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Di sini perilaku yang terus terang, jujur, tanpa ada keraguan untuk membuka diri baik klien maupun konselor itu perlu dilakukan saat melakukan konseling. Yang selanjutnya itu ada asas kekinian. Jadi di sini masalah yang dibahas dalam konseling adalah masalah saat ini yang dialami konseling. Jadi masalah yang pada saat itu klien alami itu harus diceritakan pada saat itu juga dengan konselornya yang dipercaya oleh dia. Yang selanjutnya itu ada asas kemandirian. Yang keenam ada asas kegiatan. Nah, di sini kegiatan atau aktivitas yang dilakukan konseli untuk mencapai tujuan konseling nantinya. Nah, yang ketujuh itu ada asas kedinamisan, yang dimana usaha pelayanan konseling menghendaki terjadi perubahan pada diri klien ke arah yang lebih baik. Nah, di sini juga selanjutnya itu ada asas keterpaduan. Nah, di mana berusaha memadukan aspek kepribadian konseli agar mampu melakukan perubahan ke yang lebih maju.
Ada juga asas kenormatifan. Nah, di mana pelayanan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma di masyarakat. Yang ke-10 ada asas keahlian. Seorang yang ahli dalam bidang konseling disebut juga konselor. Jadi orang konselor itu harus orang yang profesional. Dan yang selanjutnya ada asas alih tangan. Yang terakhir itu ada asas Tutwuri Handayani, bahwa pelayanan konseling merupakan bentuk intervensi konselor kepada klien dalam arti yang positif. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang kedua yang mengenai karakteristik konseling. Nah, di karakteristik konseling ini ada beberapa jenisnya juga. Yang pertama, konseling sebagai bantuan. Yang kedua, konseling untuk perubahan perilaku. Yang ketiga, hubungan menolong. Dan keempat, konselor klien sebagai tim kerja. Oke, konseling sebagai bantuan. Nah, di sini konseling sebagai suatu proses bantuan ini kepada individu atau klien dilaksanakan melalui berbagai macam layanan. Layanan tersebut saat zaman semakin berkembang seperti sekarang tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka, melainkan bisa juga menggunakan teknologi, bisa itu Zoom, WA, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada konseling untuk perubahan tingkah laku. Nah, di sini perubahan tingkah laku merupakan proses yang aktif dan beraksi dalam semua situasi yang ada pada klien. Itu berarti bahwa proses perubahan tingkah laku diarahkan pada tujuan dan proses berbuat melalui situasi ada pada klien itu. Yang selanjutnya, di dalam konseling perubahan tingkah laku ini ada teori-teori perubahan. Yang pertama itu teori perubahan tingkah laku menggunakan behaviorisme. Yang kedua, teori perubahan tingkah laku menggunakan kognitif. Yang ketiga, teori perubahan tingkah laku Gestalt. Dan keempat, teori perubahan tingkah laku konstruktivisme. Nah, di sini hubungan menolong. Hubungan konseling bukan hubungan biasa, melainkan hubungan menolong. Jadi, konselor itu orang yang tepat bisa mengatasi masalah klien yang sedang menghadapi masalah. Nah, di sini keterampilan komunikasi yang mungkin bisa dikembangkan oleh seorang konselor, yang pertama itu ada rapport. Hubungan baik yang perlu diciptakan oleh konselor dalam keseluruhan proses konseling, baik di awal, pertengahan, maupun di akhir konseling. Yang kedua itu empati. Nah, sebagai konselor, kita juga harus menciptakan kebersamaan dengan klien, berjalan bersama-sama, mengikutinya, mengarahkan, dan membimbingnya menghadapi masalah tersebut. Yang selanjutnya itu ada uniconditional positive regard acceptance. Nah, di mana konselor menerima dan menghargai klien apa adanya tanpa syarat. Jadi kita sebagai konselor itu tidak boleh memilih-milih mau klien orangnya kaya lah, rapi lah, wangi lah. Nah, kita nggak boleh memilih-milih klien, karena kita itu sebagai konselor harus menerima apa adanya. Entah itu dia nggak rapi, kita harus menerima dia dengan apa adanya dan terbuka, nunjukin kita nerima dia dan dia curhat apa aja kita terima. Yang selanjutnya itu ada courage. Nah, dalam hal ini konselor harus bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Jadi klien itu harus menjadi diri dia sendiri, jangan ngikutin, misalnya dia ngefans sama ini jadi ngikutin gaya itu kan. Jadi harus menjadi dia seutuhnya atau menjadi diri dia sendiri. Yang selanjutnya itu ada konselor klien sebagai tim kerja. Nah, di sini konselor klien itu harus dekat, jadi dan bisa bekerja sama, saling bantu gitu kan. Nah, tetapi demikian kenyataannya pada tahap awal konseling, konselor harus fokus membentuk relasi dengan klien. Nah, ini agar jadi konselor itu harus bisa berbuat agar klien itu nyaman sama kita, dan jadi udah deket. Nah, jadi kita bisa kerjasama dan membuat tim kerja. Nah, selanjutnya pesan favorit bagi para konselor sebelum
mereka bertemu dengan klien adalah berusahalah mengenal klien dan usahakan agar ia menyukai Anda. Terus, apabila pertemuan pertama berjalan lancar dan klien merasa senang terhadap konselor, maka intervensi lebih jauh lagi dapat dilakukan. Nah, yang ketiga, Minuchin menyatakan bahwa seorang konselor harus mendapat hak untuk bisa masuk ke dalam kehidupan klien. Nah, di sini juga seperti saya bilangin tadi, jadi konselor itu harus bisa mengambil hati kliennya. Selanjutnya itu jika klien bersikap bermusuhan, sebaiknya konselor berbicara lembut dan memberitahu klien. Nah, di sini juga konselor harus bisa ya mengambil hati kliennya dan dekatin secara halus, jangan sampai bersikap bermusuhan tadi. Nah, selanjutnya agar dapat bekerja sama secara efektif dengan klien, konselor harus memperlihatkan sikap bahwa ia tertarik pada masalah klien dan sedang berusaha bekerja sama dengan klien. Nah, itu dia materi dari saya. Semoga penjelasan saya tadi bisa dimengerti, bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.